Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi pada pertemuan ke-9, sekarang pertemuan ke-9 ini ya. Nah, kita akan membahas tentang rumus fungsi atau fungsi dari matematika dalam ekonomi. Nah, apa itu fungsi? Fungsi adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara satu variabel dengan variabel yang lain, atau bisa disebut dengan hubungan sebab akibat. Misalnya, saya makan karena saya lapar. Nah, itu kan hubungan antara sebab akibat. Nah, adapun unsur-unsur pembentuk fungsi itu ada variabel, koefisien, dan konstanta. Nah, variabel itu seperti variabel X ya, seperti itu ya. Nah, nanti kita akan bahas selengkapnya. Nah, seperti saat kita ini mau lebaran ya, nah itu kan kebutuhan akan atau permintaan dari baju baru itu kan meningkat ya, itu karena adanya momen hari raya. Nah, itu apa yang menyebabkan produksi pakaian itu meningkat? Karena permintaan dari konsumen itu meningkat, seperti itu. Jadi hubungan sebab akibat. Sebabnya produksi pakaian meningkat karena eh, ada momen Idul Fitri. Misalnya permintaan konsumen itu meningkat, seperti itu. Nah, nanti akan dibahas juga di ekonomi mikro. Kalau itu di ekonomi mikro ya, tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Itu juga nanti kalian akan pelajari lagi di ekonomi mikro. Nah, sebelum itu kita akan pelajari terlebih dahulu bagaimana konsep matematikanya, supaya nanti dalam penerapan ekonomi mikro kalian bisa memahaminya. Nah, penerapan ekonomi rumus fungsi itu bisa diterapkan pada kurva permintaan dan penawaran. Seperti yang tadi Bu Ilva contohkan ya, permintaan akan suatu barang bisa, penawaran juga bisa. Kemudian kebijakan kebijakan mikro lainnya, misalkan dalam produksi misalkan membutuhkan tenaga kerja berapa ya, 10. Nah, sementara pada saat hari raya Idul Fitri kayak gini ya, itu kan butuh barang banyak ya, termasuk kebutuhan pokok juga banyak. Akhirnya eh, produsen memproduksinya itu lebih. Misalnya yang biasanya itu 500 buah bisa diselesaikan oleh 10 orang. Nah, ini butuh 15 orang untuk menyelesaikan 700 produk kayak gitu, 700 buah produk. Nah, seperti itu. Nah, itu hubungan sebab akibat nanti bisa diselesaikan dengan rumus fungsi grafiknya gitu. Kemudian kurva kebijakan makro juga bisa ya menggunakan rumus fungsi. Jadi rumus fungsi ini fungsinya sangat banyak untuk kebijakan dalam ekonomi Islam. Seperti pertumbuhan penduduk, inflasi, kemiskinan, dan lain-lain. Nanti kalian bisa terapkan sendiri pada saat kalian mempelajari ekonomi mikro maupun ekonomi makro. Kemudian teori-teori ekonomi lainnya juga. Apa saja jenis-jenis fungsi? Nah, ada fungsi linear dan fungsi non-linear. Apa itu fungsi linear? Fungsi linear adalah bentuk yang paling dasar dan
sering digunakan dalam analisis ekonomi. Jadi ini sering sekali ya. Nah, berupa apa? Berupa hubungan sebab akibat dalam analisis ekonomi. Misalnya itu antara permintaan dan harga. Jadi harganya semakin murah, maka permintaannya akan semakin banyak, semakin tinggi. Kemudian investasi dan tingkat bunga. Lah kalau bunga, nah di sini kita pakainya bagi hasil ya, bukan bunga. Jadi ini di teori konvensional juga digunakan. Nah, tingkat bunganya diganti dengan bagi hasil. Untuk kita, untuk konvensional tingkat bunga tetap. Nah, ketika bagi hasilnya tinggi, maka investasi akan naik juga. Nah, seperti itu. Kemudian konsumsi dan pendapatan nasional. Nah, ketika pendapatan nasional tinggi, maka konsumsinya juga tinggi, atau konsumsi tinggi, maka pendapatan nasional bisa tidak. Ya, seperti itu nanti kalian analisis sendiri pada teori ekonomi makro ya. Tapi dalam penerapannya fungsi sangat diperlukan dalam menentukan kebijakan atau menyelesaikan sistematika dalam kegiatan ekonomi. Kemudian fungsi linear adalah fungsi polinom di mana n sama dengan 1 atau fungsi derajat 1. Jadi syaratnya itu n-nya itu 1. Ketika n-nya itu lebih dari 1 itu bukan fungsi linear. Nah, ini bentuk umumnya seperti itu ya. Rumusnya bisa diperhatikan. Diturunkan dari fungsi polinom y sama dengan A0 ditambah A1 ditambah A2 x pangkat 2 ditambah dan seterusnya itu ya. Misalkan A3 x pangkat 3 ditambah A pangkat n x pangkat n. Nah, disebut fungsi linear jika n sama dengan 1. Di mana y, nah itu bentuk umumnya itu y sama dengan a plus bx. Jadi nanti ketika ada soal y sama dengan misalkan 2 plus 4x, nah itu berarti bentuk linear ya, bentuk fungsi linear. Contohnya y sama dengan 4 plus 2x, di mana a itu sama dengan 4, b-nya itu 2. Nah, A itu adalah penggal garis pada sumbu vertikal Y, sementara B itu 2 ya, adalah koefisien arah atau lereng atau slope garis. Nah, nanti kita buka grafiknya seperti apa, kita pelajari di penggambaran fungsi linear atau grafik fungsi linear. Nah, ini ketentuannya dalam menggambar atau menentukan grafik fungsi linear itu bentuknya bentuk eksplisit atau bisa diekspresikan. Nah, itu. Kemudian dapat disajikan secara grafik pada bidang sepasang sumbu silang. Kemudian gambar disajikan biasanya berupa garis lurus atau berupa kurva. Nah, nanti yang di non-linear juga berupa kurva sih. Kemudian gambar dihasilkan dengan cara menghitung koordinat titik-titik yang memenuhi persamaan dan kemudian memindahkan pasangan-pasangan titik-titik tersebut ke sistem sumbu silang. Jadi nanti misalkan contohnya itu tadi ini ya, 4 plus 2x. Nah, berarti berapa saja nilai atau angka-angka yang memenuhi dari persamaan 4 plus 2x, nanti kita akan bahas. Kemudian terdiri dari dua sumbu vertikal dan horizontal. Vertikal itu yang berdiri, horizontal itu yang tiduran garisnya. Nah, ini contohnya, contoh dari kurva fungsi linear. Contohnya, y sama dengan 3 plus 2x. Nah, itu di mana x-nya itu 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian y-nya itu adalah
3 plus 2x terdiri berarti 3, 5, 6, 9, 11. Nah itu 3 ke 5 bedanya 2 ya, 5 ke 6 bedanya 1, 6 ke 9. Nah itu cara menghitungnya seperti apa? Nah ini ada caranya nanti. Nah, caranya adalah, kan itu kan rumus fungsinya Y sama dengan 3 plus 2X ya, itu ya. 3 plus 2X. Nah, ketika X-nya 0, Y-nya adalah 3. Berarti 3 ditambah 2, X-nya itu 0 ya, dirubah 0. 2 kali 0 berapa? 0 ya. Berarti jawabannya adalah Y sama dengan 3. Nah, kemudian kolom berikutnya. X-nya itu 1, berarti Y-nya itu berapa? Nah, Y sama dengan 3 plus 2 kali 1. X-nya itu diganti 1. Berarti 2 kali 1 berapa? 2 ya. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kemudian X-nya itu 2, berarti Y-nya berapa? Y-nya adalah 6. Sebabnya apa? Sebabnya Y sama dengan 3 ditambah 2 dikalikan 2. 2 kali 2 berarti berapa? 4. 4 ditambah 3. Oh, berarti ini 7 ya. Salah, Bu Ilva nulisnya 7, tapi di grafiknya benar itu ya, 7 ya. Nah, ini 7 berarti ya. 7. Kemudian X sama dengan 3. Berarti berapa? Y sama dengan 3 ditambah 2 kali 3. 2 dikali 3 itu berapa? 6. 6 ditambah 3, 9. Betul ya, 9 ya. Ini Bu Ilva salah penulisan yang 6 ini. Kemudian X sama dengan 4. Y sama dengan 3 ditambah 2 kali 4. 2 kali 4, 8. 8 ditambah 3, 11. Betul ya, berarti nah grafiknya itu seperti ini. Nah, ini lurus sampai ke angka 3. 3 yang ini, yang itu kan vertikal dan horizontal. Yang vertikal itu Y, yang horizontal adalah nilai X. Nah, ini garisnya, garis yang miring tersebut yang ada angka 5, 7, 9, 11. Nah, itu nyambung ke angka 3 yang sebelah kiri itu ya. Nah, itu cuman dalam hal ini tidak digambarkan, tapi boleh juga sampai jadi nanti mepet ke angka 3 antara 2 dan 4. Nah, itu ya. Jadi nanti garisnya lurus. Nah, fungsi linear kan syaratnya adalah garisnya lurus. N-nya itu adalah berapa? 1. Nah, ini contoh lain. Contoh lain adalah Y sama dengan 2X. X-nya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kalian mau sampai seterusnya, misalkan 4, 5, 6, 7, 8, 9, kayak gitu bisa. Nanti grafiknya adalah akan naik terus seperti itu. Nah, tapi dalam hal ini Bu Ilva memberikan contohnya hanya sampai 4 X-nya itu. Nah, ketika Y-nya 0 itu ya. Nah, X-nya berapa? X-nya adalah X-nya 0, Y-nya sama dengan 0. Nah, ketika X-nya 1, berarti Y-nya adalah 2. X-nya 2, berarti 2 kali 2, Y-nya sama dengan 4. Kemudian X-nya 3, 2 kali 3 sama dengan 6. X-nya 4 sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, grafiknya adalah sebagai berikut, miring ke kanan, naik ya, posisinya naik ke atas. Nah, apabila koefisien itu kan contoh koefisiennya itu positif ya. Ketika negatif seperti apa? Ketika B-nya itu negatif. Nah, ketika B-nya negatif itu akan turun ke bawah, dari atas turun ke bawah. Y-nya itu. Nah, contohnya seperti ini. Ketika B-nya negatif, ini kan Y sama dengan A plus BX ya. Nah, A-nya itu 8, B-nya itu 2,
kemudian X, variabel X. Nah, ketika X-nya 0, berarti 8 dikurangi 2 kali 0. 2 kali 0 sama dengan 0 ya. 8 kurangi 0 sama dengan 8. Kemudian X-nya 1 dan seterusnya ya, bisa seperti tadi. Nah, sampai 8, 6, 4, 2, 0. Nah, grafiknya adalah miring ke bawah. Lurus, garis lurus. Masuk kepada fungsi non-linear. Fungsi non-linear juga merupakan bentuk yang sering digunakan dalam analisis ekonomi. Akan tetapi ini lebih kompleks ya, lebih sulit untuk ditentukan. Jadi butuh berpikir terlebih dahulu. Kalau tadi kan kalian tidak usah berpikir ya, apa harus berpikir juga ya sama. Nah, sebagaimana fungsi linear, fungsi non-linear juga merupakan hubungan sebab akibat. Tapi nanti butuh analisis yang lebih dari fungsi linear. Karena fungsi polinom n-nya itu adalah 2. Jadi nanti derajat 2. Kalau tadi kan enak ya, 2x seperti itu. Maksudnya masih derajat 1. Nah, sekarang derajat 2 berarti ada pangkat 2-nya. Rumusnya pun seperti ini. Y sama dengan A0 ditambah A1 ditambah A2. X pangkat 2 ditambah sekian ditambah AN X pangkat 2. Nah, titik-titiknya itu seterusnya. Misalkan A3, X pangkat berapa? 3, seperti itu. Dan seterusnya. Jadi, lebih dari X1. Nah, ketetapan rumusnya itu Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C, atau dibalik-balik itu bisa. Nah, contohnya contoh 1 itu Y sama dengan 8 2X dikurangi X pangkat 2, di mana A itu sama dengan min 1. Kemudian B-nya adalah 4. B-nya 4. B-nya adalah min 2 ya. Ini Bu Ilva salah tulis, silahkan kalian perbaiki pada catatan kalian. Ini harus dicatat loh ya. Nanti siapa tahu UTS ternyata open book. Nah, kalian kan kalau punya bukunya, punya catatannya itu bisa digunakan. Nah, ternyata close book ya, berarti biasanya kalau tidak close book ya berarti pakai kalkulator seperti itu. Open kalkulator. Nah, kalau open kalkulator berarti close book. Kalau close kalkulator berarti open book, seperti itu. Jadi kalian harus punya catatannya. Ini buat pelajaran ya, pelajaran dari UTS kemarin. Nah, ini catatannya dirubah ya. Itu B-nya adalah min 2. Kemudian C-nya sama dengan 8. Kemudian contoh 2, Y sama dengan 2X pangkat 2 ditambah 4X plus 2 juga. Kemudian A-nya itu adalah 2. 2 yang di depan itu 2 pangkat X, itu berarti A pangkat X A kali X pangkat 2. Nah, dimana A-nya itu lebih besar dari 0. Kalau yang di contoh 1 kan itu A-nya kurang dari 0 ya. Kemudian B-nya itu adalah 4 dan C-nya adalah 2 juga. Penggambaran tapi 2 yang di ujung sini ya. Kemudian penggambaran atau kurva fungsi non-linear itu bisa kita tentukan dengan secara prinsip hampir sama dengan prinsip fungsi linear, dengan terlebih dahulu mencari sejumlah titik koordinat. Nah, titik koordinat itu ini nih, ini yang di dalam kolom. Nah, dengan cara mencari titik koordinat, nah, yang memenuhi persamaan fungsinya, namun bedanya tidak mudah, jadi butuh berpikir ya. Contohnya itu ada 2 fungsi kuadrat parabolik. Nah, parabolik itu ada 2 ya, nanti grafiknya ada 2 jenis. Kemudian fungsi kubik. Sekarang kita masuk ke fungsi kuadrat parabolik dulu. Fungsi kuadrat parabolik gambarnya seperti itu, seperti huruf U. Nah, contohnya adalah
Y sama dengan 8 min 4x min x pangkat 2. Nah, Y-nya X-nya dulu ya, pokoknya patokannya itu X-nya 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ketika X-nya 0, berarti 8 min 4 kali 1 min 0 pangkat 2. Berarti kan Y-nya adalah 8. Dan seterusnya, misalkan X-nya itu 1, berarti 1 pangkat 2 yaitu ya 8 dikurangi 4 kali 1 adalah 4, min 1 pangkat 2 adalah 1, berarti 8 dikurangi 4, 4 dikurangi 1, 3, berarti X-nya itu adalah 3. Ini kok 5. 1 pangkat 2, 1 pangkat 2. 8 dikurangi 4, 4 dikurangi. Ya, berarti ini salah ya, ini diperbaiki. X-nya adalah 3. Kemudian ketika 2, 8 dikurangi 4. 4 kali 2 itu 8, berarti 0. 0 dikurangi X pangkat 2, berarti 2 pangkat 2 itu 4. Berarti jawabannya min 4. Ini yang kolom ketiga ya. Kolom Y yang ketiga itu min 4. Kemudian min 4 ini min 4. Kemudian yang ketiga, ketika X-nya 3 itu 8 dikurangi 4 kali 3. 4 kali 3 12. Berarti 8 dikurangi 12 adalah 4. 3 pangkat 2 9. Min 4 tambah min 9. Berarti min 13. Ini min 13. Kemudian ketika X-nya 4. 8 min 4 kali 4 16. Berarti 8 ya. Min 8. 4 pangkat 4 16. Min 8 tambah 16. Tambah min 16. Min 16 berarti min 24. Ini min 24. Nah, nanti kurvanya seperti huruf U, tapi ini nanti diperbaiki ya. Nah, ini kurva yang fungsi kuadrat parabik, caranya seperti yang sudah dijelaskan ya. Nah, kalau ini cembung ke depan seperti itu, berarti Y-nya itu tuh ada yang minus, ada yang positif. Ada yang minus, ada yang positif. Kemudian di sumbu X-nya juga yang di atas itu positif, yang di bawah adalah negatif. Nah, itu caranya sama ya, seperti tadi. Kemudian fungsi kubik juga demikian, ini seperti huruf S tapi naik. Seperti turun gunung dan naik gunung. Turun lembah, ke lembah ya ini ya berarti ya. Nah, itu ada yang negatif dan sumbu X-nya itu negatif dan positif. Kemudian Y-nya juga positif, negatif, positif. Seperti itu. Nah, contohnya min 2. Nah, ini ada pangkat 3-nya. Nah, seperti itu ya. Kemudian jika ada pertanyaan silakan didiskusikan pada grup WA. Silakan ditanyakan di grup WA. Demikian penjelasan dari saya. Silakan dilanjutkan diskusi ya di grup WA ya. Oh iya, ada latihan soalnya. Nah, ini dia latihan soalnya. Latihan soal, buatlah kurva permintaan suatu barang dari persamaan-persamaan berikut ini. Nah, ini contohnya ada poin A dan poin B. Silakan bagi yang sudah mengerjakan diupload berupa foto jawaban pada grup WA kelas matematika ekonomi. Nah, sebutkan nama dan udah nama saja ya, nama dan jawabannya. Kemudian siapa cepat dia dapat nilai tambahan 1 poin 1 mahasiswa. Misalkan siapa ya, bunga mengerjakan poin A, berarti dia nanti dapat poin
dapat nilai tambahan. Udah satu aja, ngerjainnya satu aja, poin A saja. Poin B tidak usah dikerjakan, nanti mahasiswa lain yang mengerjakan. Misalkan Ahmad poin B, Bunga poin A, berarti nanti yang mendapatkan poin adalah mahasiswa tersebut. Nah, misalkan jawabannya takut salah kayak gitu, tidak apa-apa. Itu kan hanya keaktifan. Nah, nanti mendapatkan nilai setengahnya. Misalkan yang jawabannya benar nilai tambahan 100, berarti yang jawabannya salah dapatkan 50, seperti itu. Cepat-cepatan. Tapi nanti kalau sudah ada yang benar itu tidak dinilai lagi. Demikian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan di grup WA tanya jawab.